إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa taala. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang selama ini tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang selama ini kita puji dan kita puja. Oleh karena itu para jamaah, mari kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang hidupnya kekal. Mereka semua yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam satu hadis, beliau menyatakan, a'mari ummati ma baina sittina sab'in. Umur umatku, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalik. Yang lebih dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi usia 70 tahun itu hanya sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah, mari kita memperbanyak mengingat kematian. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa yang usianya masih kecil. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa yang masih remaja. Dan kadang-kala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa yang baru melahirkan. Oleh karena itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak ingat kematian agar senantiasa kita ingat akhirat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyatakan, dalam hadis riwayat Tirmizi, akthiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus lezatan, yaitu kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang abadi. Dan kematian itu pastilah akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Nisa 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, pastilah kematian akan mendatangi kalian.
walaupun kalian berada di benteng yang kokoh lagi tinggi. Para jemaah, inna Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ajal seorang datang, ketika ajal menjemput, ketika maut menjemput, maka tidak ada seorang pun yang bisa memajukan atau tidak bisa juga mengakhirkan. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna yastaqdimun. Apabila kematian atau ajal itu tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa diakhirkan. Oleh karena itu para jamaah, mari kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian yang sebaik-baik bekal ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak istighfar, beliau banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita banyak istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak taubat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk orang yang pertama kali mengetuk pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnah beliau, ikuti para sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat besar lainnya, karena mereka mendapatkan tazkiyah, mereka mendapatkan rekomendasi termasuk penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Zubair bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Mereka mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk penghuni surga Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para jamaah, kalau kita ingin selamat, ikutilah orang-orang yang selamat, yang mana mereka masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita termasuk hamba-hamba yang berdosa, mari kita kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya alladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat nasuha, dengan tobat sebenar-benarnya, dengan tobat semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar, dan mudah-mudahan Rabb kalian akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang di bawahnya sungai mengalir. Inilah kita harapkan ketika kita kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin masuk ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus membuka pintu taubat sebelum datang hari kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, Allah bukakan pintu taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man taba qabla atatu syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Dan Nabi SAW juga bersabda,
Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa berada di kerongkongan. Sebelum datang sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Karena itu para jamaah, selagi kita masih diberikan umur Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya, mari kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Apapun dosa kita para jamaah, kalau kita benar-benar kembali pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bertobat, banyak-banyak berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita bertobat, kita harus mengetahui bahwasanya ada syarat-syarat tobat yang harus kita penuhi. Kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dalam bab taubah, beliau menyatakan ada 4 syarat taubat bagi orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bersimpuh bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mensucikan dirinya. Beliau menyatakan syarat yang pertama adalah ayaqla 'anil ma'siyah. Seorang yang ingin kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meninggalkan perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Baik itu dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, dia harus tinggalkan semua itu. Kemudian kedua kata beliau, ayandama ala fi'liha. Hendaknya dia menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama ini. Baik itu dosa-dosa besar, baik itu dosa-dosa kecil. Dia berusaha agar senantiasa kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama ini. Baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kepada manusia. Dia berbuat durhaka kepada orang tuanya. Dia mohon ampun pada Allah dan mohon maaf kepada orang tuanya. Dia melakukan perbuatan zina. Dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal perbuatan zina, dia menyesal. Dia membunuh atau melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan sihir, bermain judi, merampok, membunuh dan sebagainya, maka dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia menangis, menyesal hatinya, menyesal jiwanya. Dia ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga kata beliau, ayazama ala yauda ilaiha abada. Dia harus bertekad kuat. Dia harus berazam kuat agar jangan terjatuh lagi dari perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia bertekad kuat agar jangan terjerumus lagi. Dia berusaha, dia bangkit. Dia mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi tempat-tempat maksiat. Kemudian yang keempat kata beliau, ayabra min haqqi sahibiha. Dia harus mengembalikan hak-hak saudaranya yang dia zalimi. Baik itu berupa uang atau harta, berupa tuduhan, berupa pemukulan atau kezaliman, maka dia harus mengembalikan hak-hak saudaranya. Kalau dia punya hutang, dikembalikan hutangnya. Kalau dia pernah menuduh, maka dia harus membersihkan namanya, dia minta maaf. Kalau dia pernah memukul si fulan, dia harus minta dikisos dan dia minta maaf. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika seorang tidak melunasi hutang kezaliman di dunia, maka dia akan membayar nanti di akhirat. Nabi SAW pernah menyatakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian wahai para sahabat, apa itu muflis? Apa jawab para sahabat? Al muflisu fina ma la dirham wala mata'. Wahai Rasul,
Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan barang-barang, kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW seraya bersabda menjelaskan kepada para sahabat, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis salatin wasiyamin wazakatin wa ya'ti kashatama hadha wa ghadaba hadha wa akala mala hadha wa sapaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanati hadha min hasanati. Kata Nabi SAW, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat. Dia membawa pahala solat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat. Akan tapi dia juga membawa hutang-hutang kezalimannya nanti di akhirat. Karena apa? Karena dia berbuat zalim kepada manusia ketika dunia dan dia belum membayarnya, belum melunasi hutang-hutangnya, belum minta maaf, belum minta dikisos. Maka di akhirat nanti kata Nabi SAW, fayu'ta hadha min hasanatihi, hadha min hasanati. Pahala-pahala yang dia miliki nanti adalah untuk membayar hutang-hutang kezalimannya ketika dunia. Terus dia berikan pahala-pahala dia kepada orang-orang yang dia zalimi sampai dia melunasi hutang-hutang kezalimannya. Kemudian kalau dia belum bisa melunasi hutang-hutang kezalimannya, maka dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi ditimpakan sama dia, para jamaah. Terus ditimpakan sama dia sampai dia melunasi hutang-hutang kezalimannya. Dan kemudian akhirnya kata Nabi SAW, faturiha finnar, orang ini pun akhirnya dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak punya pahala lagi. Yang ada hanya dosa-dosa, para jamaah. Oleh karena itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dari berbuat kezaliman kepada manusia. Berhati-hati memukul manusia, berhati-hati menuduh manusia, memakan harta manusia, menumpahkan darah manusia dan yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu muslimin kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dalam satu hadis beliau pernah menceritakan ada seorang yang membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa. Suatu ketika orang ini telah membunuh 99 nyawa, kemudian terbetik dalam hati ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mensucikan dirinya. Kemudian dia mencari orang yang berilmu, orang yang alim. Kemudian dia ditujukan pada seorang ahli ibadah, seorang rahib. Kemudian dia datang, kemudian dia mengutarakan kepada ahli ibadah tersebut bahwasanya dia telah membunuh 99 nyawa, adakah tobat untukku? Apa jawab rahib tersebut? Apa jawab ahli ibadah tersebut? Dia mengatakan, la, tidak ada tobat untukmu karena engkau telah membunuh 99 nyawa. Kemudian pemuda ini pun marah. Dia bunuh ahli ibadah tersebut. Dia bunuh rahib tersebut karena apa? Karena dia mengatakan tidak ada tobat untukmu. Yang tadinya dia membunuh, kemudian ingin bertobat, kemudian dia membunuh lagi. Kemudian masih terbetik dalam hati ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari lagi orang yang berilmu. Akhirnya dia ketemu dengan ahli ilmu. Dia datang, dia sampari, kemudian dia menyatakan bahwasanya ingin kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab ahli ilmu tersebut? Dia mengatakan, man yahulu baina wa baina taubat, tidak ada penghalang antara dirimu dan taubat. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala dan pergilah engkau dari daerahmu karena daerahmu adalah daerah yang rusak. Pergilah ke tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, hijrahlah engkau. Kemudian dia pun pergi. Dia berjalan sebagaimana diperintahkan oleh ahli ilmu tersebut. Ketika dia berjalan menuju tempat-tempat orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi sampai ke tempat tersebut,
Dia pun meninggal di tengah jalan para jamaah. Dia mati. Dia wafat. Ketika dia meninggal, turun malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab dan malaikat rahmat ingin mengambil orang ini. Kemudian berseterulah antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan, innahu la ya'mal khairan qad, sungguhnya orang ini belum beramal sedikit pun. Akulah yang beramal orang ini. Kemudian apa kata malaikat azab? Ja'a taiban mukbilan biqalbi 'ala Allah. Orang ini telah bertobat dan menghadapkan hati dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang berhak mengambil orang ini. Yang berseteru antara malaikat azab dan malaikat rahmat para jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malaikat berwujud manusia untuk memutuskan perkara di antara dua malaikat ini. Kemudian diputuskanlah kalau jarak tempuhnya lebih mendekati daerah dia, maka orang ini, pemuda ini akan dibawa oleh malaikat azab. Tapi kalau jarak tempuhnya lebih mendekati tempat-tempat orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tempat hijrahnya dia, maka orang ini akan dibawa malaikat rahmat. Kemudian malaikat penengah ini pun mengukur jarak tempuhnya para jamaah. Diukur sama dia. Ketika selesai diukur, ternyata jarak tempuhnya lebih mendekati tempat hijrahnya dia, tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Lihat para jamaah, dalam hadis yang mulia ini, bagaimana kita lihat seorang yang dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dia membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa. Tapi di akhir kehidupannya dia termasuk orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmat. Oleh karena itu para jamaah, kita jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini padahal tidak ada amalan sedikit pun, yang ada hanya taubat. Para jamaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala terus membuka pintu taubat, dan jangan lupa berbanyak doa kita pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita di akhir kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.